Pernahkah kamu merasa ada yang aneh dengan bau tubuhmu, tapi tidak bisa menemukannya? Mungkin orang di sekitar mulai terlihat sedikit menjauh, dan kamu merasa ada yang berubah, meskipun kamu sudah menjaga kebersihan. Ternyata, ini adalah fenomena yang sering dialami banyak orang seiring bertambahnya usia. Di video kali ini, kita akan membahas kenapa bau tubuh bisa berubah seiring bertambahnya usia, terutama setelah kita melewati usia 50 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan untuk mengelolanya dengan percaya diri? Jangan khawatir, karena di sini kita akan berbicara tentang hal ini secara jujur dan tanpa rasa malu. Yuk, simak video ini sampai habis. Bagian 1. Penurunan indera penciuman. Bau badan yang tak lagi tercium oleh pemiliknya. Coba bayangkan situasi ini. Seorang pria berusia 60-an, berdiri di antrean toko, memakai pakaian rapi, wajah bersih, dan rambut tersisir. Dari luar, tidak ada yang salah. Tapi, orang-orang di belakangnya terlihat gelisah. Mereka mencium sesuatu yang tidak sedap. Dan yang menarik adalah, pria itu sama sekali tidak sadar. Ia merasa dirinya bersih, ia merasa wangi. Padahal, tanpa ia ketahui, tubuhnya mengeluarkan aroma yang cukup kuat dan tidak enak. Inilah fenomena yang terjadi pada jutaan orang di seluruh dunia. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang usianya telah memasuki setengah abad ke atas. Tapi mengapa mereka tidak menyadarinya? Jawabannya terletak pada sesuatu yang sangat mendasar. Indera penciuman kita. Manusia memiliki sistem penciuman yang sangat kompleks. Kemampuan ini sebenarnya sudah mulai melemah sejak usia 40-an. Tapi penurunannya menjadi jauh lebih terasa saat seseorang memasuki usia 50, 60, atau bahkan lebih. Kondisi ini dalam dunia medis disebut presbiosmia. Sederhananya, ini adalah versi penciuman dari rabun jauh. Sama seperti mata yang mulai sulit membaca huruf kecil, hidung pun mulai kehilangan kepekaan terhadap bau. Seiring bertambahnya usia, sel-sel saraf penciuman yang berada di bagian atas rongga hidung mulai berkurang jumlahnya. Regenerasi sel-sel ini juga melambat drastis. Jika sel tersebut rusak atau mati, tubuh tidak menggantinya secepat dulu. Selain itu, aliran darah ke hidung ikut menurun. Padahal, aliran darah yang lancar penting untuk mendukung kerja sel-sel penciuman. Akibatnya, bau-bau tertentu jadi tidak terdeteksi atau terasa sangat samar, dan seringkali bau tubuh sendiri jadi tidak tercium sama sekali. Karena perubahan ini terjadi perlahan, banyak orang tidak sadar bahwa mereka sudah kehilangan kepekaan penciuman. Tubuh kita punya bau khas. Kita hidup dengannya setiap hari. Hidung menjadi terbiasa, bahkan kebal. Dan ketika penciuman ikut menurun, kita kehilangan alarm alami untuk menyadari saat tubuh mulai mengeluarkan aroma yang tidak biasa. Inilah mengapa orang lain bisa terganggu, sementara kita tidak mencium apa-apa. Lebih rumit lagi jika seseorang tinggal sendiri atau tinggal bersama pasangan yang juga sudah lansia. Tidak ada yang menyadari perubahannya dan tidak ada yang memberitahu. Kondisi ini membuat banyak orang tanpa sadar kehilangan kepercayaan diri. Orang-orang mulai menjaga jarak, interaksi sosial berkurang, dan kadang muncul perasaan dijauhi, padahal penyebabnya sederhana. Bau badan yang tidak lagi terdeteksi oleh si pemilik tubuh. Bagian 2. Perubahan keringat dan kulit. Bau badan yang semakin kuat seiring usia. Kita semua tahu, tubuh berubah seiring waktu. Tapi yang sering luput disadari adalah, keringat kita pun ikut berubah. Dan itu berpengaruh langsung terhadap bau badan, terutama setelah usia 50 tahun ke atas. Saat masih muda, keringat kita lebih encer, mudah menguap, dan tidak terlalu berbau. Tapi seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan besar dalam komposisi keringat, terutama karena penurunan hormon seperti estrogen dan testosteron. Kelenjar keringat yang disebut apokrin, yang banyak terdapat di ketiak dan selangkangan, jadi lebih aktif. Mereka menghasilkan keringat yang lebih kental, kaya protein,
Dan ini adalah makanan favorit bakteri. Ketika bakteri memecah keringat ini, muncullah bau yang lebih tajam, lebih kuat, dan lebih tahan lama. Banyak orang menyebutnya sebagai bau khas lansia, walau mereka sendiri sering tidak menyadarinya. Tak hanya itu, kulit pun ikut berubah. Kulit lansia cenderung lebih kering dan lebih tipis. Kulit kering tidak mampu menjaga keseimbangan bakteri dengan baik, sehingga bakteri penyebab bau bisa berkembang lebih cepat. Dan kulit tipis lebih mudah menyimpan sisa keringat dan metabolisme. Apalagi jika tidak mandi dengan benar atau menggunakan sabun yang tidak sesuai, bau akan menumpuk, perlahan tapi pasti. Tambahkan juga faktor dari dalam tubuh, seperti efek obat-obatan dan pola makan. Obat untuk tekanan darah, kolesterol, atau diabetes bisa memengaruhi metabolisme dan membuat keringat mengandung zat tertentu yang lebih berbau. Begitu pula dengan makanan, konsumsi tinggi protein, makanan berlemak, atau suplemen tertentu bisa membuat aroma tubuh berubah. Dan saat fungsi hati atau ginjal menurun, sisa racun dalam tubuh bisa keluar lewat kulit, dan itu berbau. Kesimpulannya, bau badan di usia lanjut bukan karena malas mandi, tapi karena memang tubuhnya berubah, komposisi keringat berubah, kulit berubah, dan semua itu menciptakan aroma yang sulit dikendalikan jika tidak disadari sejak dini. Dengan tahu penyebabnya, kita jadi bisa lebih siap menanganinya. Bagian 3. Bau nonenal, aroma tubuh khas lansia yang sering terabaikan. Pernahkah kamu mendengar tentang bau nonenal? Jika belum, kamu mungkin tidak sadar bahwa ini adalah bau khas tubuh lansia yang muncul seiring bertambahnya usia. Nonenal adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh tubuh saat proses penuaan berlangsung. Ketika kita menua, struktur kimia tubuh kita berubah, termasuk cara tubuh memecah asam lemak. Hasilnya, nonenal terbentuk dan mengeluarkan aroma yang sering dijelaskan sebagai bau tua. Aroma nonenal tidak sama dengan bau badan biasa. Ia cenderung lebih halus, namun cukup kuat, seringkali tercium seperti bau tanah, atau sedikit seperti minyak. Bau ini tidak mudah dihilangkan hanya dengan mandi atau penggunaan parfum. Apa yang menyebabkan nonenal muncul? Penurunan produksi hormon estrogen dan testosteron berperan besar dalam perubahan metabolisme tubuh, termasuk bagaimana tubuh memecah asam lemak. Pada usia 40-an atau 50-an, produksi sebum, minyak alami kulit, menurun. Sementara kelenjar sebasea mulai menghasilkan senyawa yang berbeda dari yang dihasilkan pada masa muda. Nonenal adalah hasil dari perubahan dalam produksi lipid di tubuh. Dan meskipun sebagian orang tidak merasakannya, orang di sekitar mereka seringkali bisa mencium bau ini, meskipun terbilang halus. Seringkali, kita mengira bau tubuh yang berubah itu hanya karena keringat atau kebersihan yang kurang. Padahal, bisa jadi ini adalah bagian dari proses alami penuaan. Bau nonenal memang lebih mencolok pada orang yang lebih tua dan menjadi lebih kuat jika tidak ada perhatian khusus pada kebersihan kulit atau pola makan. Namun, ini bukan berarti bau ini bisa dihindari sepenuhnya. Nonenal adalah bagian dari proses biologis alami tubuh manusia. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola perubahan ini dengan cara yang sehat, seperti menjaga hidrasi tubuh, mandi secara teratur dengan produk yang sesuai, dan memilih pakaian yang dapat menyerap keringat dengan baik. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih sadar bahwa perubahan bau tubuh di usia lanjut bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi sebuah tanda dari penuaan alami tubuh kita. Jadi, jika kamu mulai mencium bau yang lebih tajam atau berbeda seiring bertambahnya usia, ini mungkin bukan hanya karena kebersihan, tetapi juga karena perubahan alami yang terjadi dalam tubuh kita. Dan bukan berarti kita tidak bisa mengelola atau menguranginya. Hanya saja kita perlu memahami bahwa perubahan ini adalah bagian dari hidup. Bagian 4. Pola hidup dan kebiasaan yang bisa membantu mengurangi bau badan. Sekarang kita sudah tahu bahwa banyak faktor yang berperan dalam perubahan bau tubuh seiring bertambahnya usia. Namun, ada beberapa kebiasaan yang bisa kita terapkan untuk mengurangi dampak bau badan, bahkan jika kita tak bisa sepenuhnya menghindarinya. 1. Mandi secara teratur.
dengan sabun antibakteri. Salah satu cara terbaik untuk mengontrol bau badan adalah dengan membersihkan tubuh secara menyeluruh. Gunakan sabun yang mengandung antibakteri ringan untuk membunuh bakteri penyebab bau di kulit. Jangan lupa untuk membersihkan area tubuh yang cenderung lebih banyak berkeringat, seperti ketiak dan selangkangan. 2. Pilih pakaian yang tepat. Bahan pakaian yang kita pilih juga memengaruhi bau badan. Pilih pakaian yang terbuat dari bahan alami, seperti katun yang memungkinkan kulit untuk bernapas. Hindari pakaian yang terlalu ketat atau terbuat dari bahan sintetis, yang dapat membuat tubuh kita berkeringat lebih banyak. 3. Perhatikan pola makan dan hidrasi makanan yang kita konsumsi berperan besar dalam bau tubuh. Kurangi konsumsi makanan berlemak atau berprotein tinggi yang dapat menghasilkan bau tajam. Pastikan untuk cukup minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dan sisa metabolisme bisa dikeluarkan dengan baik. 4. Pilih produk deodoran dengan bijak. Deodoran yang tepat dapat membantu mengurangi bau badan. Namun pastikan memilih produk yang sesuai dengan jenis kulitmu. Jika kamu merasa deodoran tertentu tidak cocok, cobalah produk alami atau yang bebas alkohol untuk menjaga keseimbangan kulit. 5. Jaga keseimbangan hormon. Perubahan hormon memang sulit dihindari, tetapi menjaga pola hidup sehat, seperti olahraga teratur dan tidur cukup, bisa membantu tubuh mengelola hormon dengan lebih baik, dan pada gilirannya, mengurangi perubahan bau tubuh. Meskipun bau tubuh bisa menjadi bagian alami dari proses penuaan, dengan kebiasaan yang tepat, kita bisa mengelola dan menguranginya. Ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan tubuh agar tetap merasa nyaman dalam kulit kita sendiri. Menghadapi perubahan bau tubuh dengan percaya diri. Perubahan bau tubuh memang bisa mengganggu, terutama saat kita mulai memasuki usia lanjut. Tapi, menghadapi perubahan ini dengan percaya diri adalah langkah pertama untuk mengelolanya. 1. Pahami proses penuaan. Bau tubuh yang berubah adalah bagian dari penuaan alami, dan itu tidak memalukan. Penting untuk memahami bahwa ini adalah proses biologis, bukan karena kurangnya kebersihan atau kesalahan pribadi. 2. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Bau tubuh lansia bukan tanda kebersihan yang buruk. Ini adalah hasil dari perubahan hormon, kulit, dan metabolisme tubuh. Jangan merasa minder atau malu. Banyak orang yang mengalaminya. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. 3. Fokus pada kebiasaan sehat. Dengan merawat diri lewat kebiasaan sehat, seperti mandi teratur, memilih pakaian yang menyerap keringat, dan menjaga hidrasi, kita bisa mengurangi dampak bau tubuh. Menjaga pola makan dan keseimbangan hormon juga sangat membantu. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Jika bau tubuh terasa mengganggu atau berbeda dari biasanya, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Terkadang, ada kondisi medis atau perubahan metabolisme yang mempengaruhi bau tubuh dan bisa diatasi dengan pengobatan atau perubahan gaya hidup. Menghadapi perubahan tubuh di usia lanjut bukan hal yang mudah, tetapi dengan pemahaman dan kebiasaan yang tepat, kita bisa tetap merasa percaya diri. Bau tubuh hanyalah salah satu bagian dari penuaan, dan dengan sikap yang tepat, kita bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Perubahan tubuh seiring bertambahnya usia memang tidak bisa dihindari, tetapi kita bisa memilih untuk menghadapinya dengan bijak dan percaya diri. Menjaga kebersihan, pola makan sehat, serta menjaga keseimbangan tubuh bisa membantu kita tetap merasa nyaman dalam tubuh kita sendiri. Jika kamu merasa topik ini bermanfaat dan ingin lebih banyak tips tentang kesehatan tubuh, jangan ragu untuk klik tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Juga, tinggalkan komentar di bawah jika kamu punya pengalaman atau tips yang ingin dibagikan. Kita bisa saling belajar dan mendukung satu sama lain. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kamu merasa lebih siap menghadapi perjalanan penuaan dengan percaya diri. Sampai jumpa di video berikutnya.